Halo Sobat DB, selamat datang di Forum Darahku Biru. Di episode yang kesekian ini, gue ngitungin Keenam. Oh keenam, iya. Nah, gue kali ini tuh nggak pengen ngobrol sih, gue pengen curhat sebenarnya terhadap keresahan gue nih sebagai anak DB. Cuma banyak bilang, kok gue nggak pakai denim ya kan? Dan gue dipertanyakan soal kedeniman gue sama denim head sejati. Aduh lucu lagi. Sekarang gue ngundang seorang bintang tamu yang gue anggap sebagai denim head yang telah tercerahkan nih, Mas Jian. Tapi kalau bagi yang penasaran, coba diceritain dulu, lu resah juga gak sih? Yang gue denger sih lu resah juga. Kebetulan ada keresahan juga sih di gue. Oke. Nah, seperti yang kita tahu kan, Mas Jan juga seorang denim head ya kan? Kan waktu itu fotonya udah pernah gue kasih lihat kan di podcast ke berapa ya? 1 ya kan? Pakai denim ya. Nah, tapi kan sekarang dikenalnya sebagai Bang Centil nih. Ada transformasi gaya. Nah, baiknya kita sama-sama resah nih, kan? Kita ngobrol aja kali ya soal denim head ini nih, fenomena di Indonesia terutama ya. Menurut kacamata gua dan kacamata Mas Dian. Kebetulan mereknya beda. Betul. Lu pamer lu? Iya. Oke. Kemarin ada nanya spill kacamata, ini optical unit Project Soul. Wih, jiwa tuh. Iya. Jiwa, proyek jiwa. Oke, kita langsung aja kali ya, langsung ke topik obrolan ya. Jadi kita mau bahas soal fenomena denim head di Indonesia nowadays atau sekarang ini. Nah, in general gimana sih menurut lo nih denim head sekarang nih di Indonesia? Oke, sebelum gue masuk ke cerita gue, anjir. Kacamata lo? Iya, gue mau disclaimer dulu juga. Iya. Ntar gue diserang soalnya. Iya juga sih. Jadi ini sebenarnya yang gue akan ceritakan ini adalah keluh kesah gue tentunya dari apa yang gue rasakan dan dari apa yang gue lihat lah. Iya. Jadi kalau emang ternyata nggak cocok sama apa yang penonton lihat atau rasakan, itu bukan urusan gue. Betul. Urusan lu bikin podcast sendiri aja, ya nggak? Betul. Jadi sebenarnya keresahan gue itu pertama muncul pada tahun 2020 kalau nggak salah. Pandemi. Sebelum pandemi, sebelum pandemi. Oke. Jadi waktu itu ada brand Sage Denim Sage. Iya. Dia lagi buka tokonya di Kuningan City pertama kali. Iya. Waktu itu kebetulan gue diajak datang buat jadi pembicara lah. Jadi emang ada sedikit talk show gitu di situ. Iya. Terus gue kesana tuh barengan sama teman gue Asya Tobing, lo tau kan pasti. Dia itu fotografer hijrah. Oh, hijrah. Iya. Oke, suka gue. Sekarang dia fotonya cuma sejadah gitu-gitu Oh doang. iya. Gue juga deh di atas mata kaki loh caranya. Anti isbal gue. Bang Aska tolong dong. Jeans juga tapi gue hijrah. Nah, terus gimana tuh? Itu Asya juga transformasi keren tuh menurut gue. Oke, singkat cerita adalah gue kesana sama Asya. Iya. Di situ gue diundang ke acara opening store. Dan tentunya yang diundang gak cuma gue dong, banyak yang lain kan. Banyak lah anak-anak denim yang lain lah. Cuma di situ muncul keresahan gue pertama kali waktu itu Asya ngomong sama gue. Teh, gue kan dipanggil Tete ya. Iya. Teh, lu gak risih apa ngeliat anak-anak denim sekarang kayak gini? Gue pertama gak ngeh tuh maksudnya apa tuh ngomong kayak gitu. Akhirnya? Tapi pas gue perhatiin lagi, anak denim di sana pada saat itu menurut kita berdua mereka memakai hal-hal yang menurut kita nggak pantas buat datang ke acara opening store. Iya. Jadi misalkan lu diundang ke opening store, lu datang yang rapi lah. Ini mereka datang cuma ya pakai sorry banget kaos belel, sendal jepit. Yang sini yang belele. Iya. RV. Nah, terus pakai sendal jepit. Terus lagi pokoknya nggak merepresentasikan anak denim lah menurut gue. Iya. Menurut kita waktu itu menurut gue juga sih. Terus jadi maksudnya lu bayangin ya ibaratnya sama kayak lu kondangan lu datang pakai sepatu futsal. Ya. Menurut gue tuh nggak pantas lah. Itu salah satu keresahan banget menurut gue. Tapi dan juga dari situ tuh bergulir terus nih sampai sekarang. Gue sering kali melihat anak denim itu fokusnya cuma ke fading. Tapi pada kenyataannya kan denim itu salah satu atribut fashion ya. Iya. Tentunya fashion lu juga harus diperhatikan dong. Betul. Tapi mereka ini entah kenapa nggak ke arah situ tuh. Cuma lihat fadingnya doang. Atasnya bawahnya tuh mereka nggak pikirin. Bahkan kebersihan dirinya juga kadang-kadang gue lihat sorry banget emang banyak yang buluk. Iya. Jujur aja gue lihat banyak banget yang buluk. Makanya itu di saat itu jujur gue berpikiran anjir gue nggak pengen lagi nih terafiliasi sama skena denim. Gue sampai kepikiran kayak gitu. Ngerti. Berarti itu menurut gue udah parah banget sih sampai gue bisa ngomong kayak gitu. Itu ngomong apa dalam hati? Dalam hati sih. Kalau ngomong siapa juga yang denger. Iya juga. Takutnya ada yang marah kan kalau ngomong. Iya.
Dan makanya dari situ gue mulai, gue boleh meninggalkan denim, dan juga salah satu keresahan itu gue bikin buat jadi centilcore. Jadi emang nggak cuma penampilan dari pakaian, tapi dari diri sendiri juga. Betul, Gitu sih. Tapi kan kalau gue tangkep tuh denim head itu kan emang di Indonesia terutama mentingin fading. Itu kan udah dari dulu banget ya. Enggak? Oh enggak? Enggak. Oh salah, langsung dipatahin gue. Iya. Gue nggak setuju tuh. Nah, nggak, cuma kan dulu kan ada anggapan beberapa orang bilang fading itu adalah apa ya, final journey-nya denim kali ya. Nah, intinya gitu kan. Nah, lo kan nggak setuju tuh. Enggak. Nah, menurut lo ini kondisi yang pas lo rasain dulu tuh makin parah atau gimana? Jujur, makin parah. Makin parah. Wah, Karena kan kacau. banyak banget edukasi soal fade. Ya, sekarang udah banyak lah brand yang jual bahannya, ini fading kayak gini bro, gitu kan. Dan sekarang pembeli juga, ada contoh fadingnya nggak? Nah, kan kalau dari dulu kan emang udah ada. Cuma kan sekarang kan, terutama ya sekarang ya, brand kan banyak yang menjual bahan doang kan. Nggak cuma jual gimmick atau story di balik produknya kan. Nah, itu tanggapan lo gimana tuh? Menurut gua sebenarnya itu secara ekosistem global ya. Emang ekosistem denim ini udah rusak semua. Indonesia Dari atau- penggunanya, semuanya? dari produsennya, dari komunitasnya. Menurut gue itu semuanya ada yang bikin nggak berkesinambungan, akhirnya jadi begini gitu lah. Menurut gue pribadi ya. Iya, iya. Mau gue jelasin nggak? Boleh. Nggak, maksudnya. Terutama sebenarnya gue penasaran tuh siapa tuh yang ini sebenarnya yang menggerakkan kayak Elit gitu. global, elit Iya. global. Berarti ini udah didesain ya. Udah bisa. Yoris. Nah, cuma nih sebenarnya balik lagi ke bahasan gue yang podcast keberapa, Vin? Yang sama Mas Tires yang ngomongin sustainable itu? Dua kan. Dua ya. Kan waktu itu sempat bahas juga kalau emang ada produsen yang emang ngincer cuan. Nah, ini kan sebenarnya kan bertentangan nih sama prinsip yang lo anut nih kalau Iya. misalkan itu. Nah, lo ada pesan nggak ke mereka nih? Aduh, gue untuk perkara ini di satu sisi gini deh, gue tarik jauh dulu ya. Sekarang bisa dibilang pemain denim ini cukup berkembang ya, Iya. terutama dari sisi usernya. Maksudnya gini, dulu zaman-zaman gue main denim itu mungkin terbatas, Iya. karena zaman dulu denim itu mahal Iya. dan juga nggak semua orang bisa membeli denim karena paling murahin hoodie itu dulu 1,8 sampai 2,5 lah. Maksudnya gue sampai sekarang nggak punya hoodie gue. Sekarang tambah mahal ya? Nah, tapi sekarang gue lihat denim itu 300.000 aja orang udah bisa punya selvedge, bener nggak? Bener. Nah, karena harga denim yang semakin mengecil, market itu tuh meluas. Iya. Secara untuk kita bilang jual beli mungkin bagus ya. Cuma untuk secara ekosistem yang luas ini nggak berarti selalu bagus. Iya, iya. Karena jadinya banyak level-level lah, banyak kasta lah segala macam. Dan itu jadi bikin masyarakat kita ini jadi susah dikontrol lah ibaratnya. Berarti kan kalau misalkan lihat dari omongan lo ini adalah ada influencer yang emang ngedorong buat beli denim. Jadi ibaratnya kayak ngedorong kayak, udah lo beli denim aja walaupun harganya murah gitu. Ya, Berarti kan itu juga lo against itu kan? against itu. Nah, gue pengen langsung nanya aja kalau misalkan apa sih tipikal atau stereotip yang gak lo suka nih dari kelakuan denim head atau influencer denim di Indo sekarang ini? Yang sekarang ini ya. Ya kan termasuk lah itu sebagian kecilnya. Oke. Yang pasti ya itu yang jelas adalah semuanya itu mementingkan fading. Fading Tanpa pertama. mementingkan esensi yang lain. Iya. Terus Itu banyak satu. hal bodoh seperti gue sempat dulu ada zamannya ada mindset kalau osnya kecil jelek. Itu bodoh banget menurut gue. Terus ada yang bilang waktu itu juga sih, gue nggak tahu lah. Katanya orang-orang tua yang udah nggak bisa pakai fading itu ngelesnya harus vintage wash. Ada yang ngomong gitu tuh, anak denim mah Oh, tuh anak denim tuh harus kontras. harus kontras. Kalau vintage mah itu cuma alibi anak-anak orang-orang tua doang yang udah nggak bisa pakai denim Yang tiap hari. males atau nggak bisa pakai. Yang nggak bisa fadingin jeans. Ini menurut gue bodoh banget men. Tapi ya itu bodohnya itu sistematis Iya, semuanya. Jadi gini, ada satu orang yang ya kita udah tahu siapa lah ya si orang bodoh ini. Anjing, langsung ngomong aja gue. Gue nggak ngomong loh. Ya itulah. Fulan. Kita sebutnya Fulan ya. Iya, iya. Darah. sorry. Darahku biru. Sorry. Jadi orang ini entah kenapa dia bisa jadi Influence influencer. orang. Dari situ aja udah salah. Iya. Berarti kenapa gue bilang salah? Orang tuh bisa jadi influencer tuh semudah itu.
sekarang ini. Dan kenapa orang yang bodoh ini jadi influencer? Iya. Dia bisa naik, berarti kan banyak yang follow dia, banyak yang menggosok egonya banyak dia. terinspirasi sama dia. Banyak terinspirasi dari dia. Itu aja kita udah salah nih secara ekosistem ya. Iya. Sedangkan sebenarnya banyak nih tokoh-tokoh lain yang menurut gue sangat menginfluence dan lebih baik lah. Iya. Contohnya ya, gue lupa lagi namanya. Oh, gue tahu influence denim di Indo yang bagus itu yang Enggak. ada yang kalau menurut gue ini inspiratif ya, karena dia sukses. Nah, itu denim Caknan. Anjing, gue bahkan nggak tahu itu. Denim Caknan tuh keren. Gue kalau ngomong ntar dicekal anjing. Jangan disensor ya. Jangan. Antar remang duduk anjing. Ya udah. Nah, terus ya orang itu. Nah, jadi sebenarnya kalau gue bilang toko denim di Indonesia itu sebenarnya banyak yang lebih baik dari si orang bodoh ini. Kita contohnya adalah Om Godek dan teman-temannya lah. Oh iya. Mereka itu menurut gue Om Gek. Godek tadi. Dikat lagi. Godogek. Iya, Godogek kan IG-nya Godogek kan. Iya. Om Gek. Menurut gue dia dan teman-teman itu adalah salah satu bentuk komunitas denim yang menurut gue bagus. Sehat juga. Sehat. Maksudnya mereka sering ngumpul. Ngasih edukasi. Terus juga gayanya oke. Iya. Dan sesuai dengan tempat dan pekerjaan mereka. Iya, betul. Tapi sayangnya, semua itu rusak. Kenapa? Ada age gap. Oke. Jadi emang yang bocah-bocah, ya pasti anak denim pasti kebanyakan bocah. Baru lulus SMA, baru bisa pakai jeans lah. Mereka itu nggak bisa relate ke mereka. Iya. Karena itu age gap satu, dan juga ekonomis lah pasti. Betul. Mereka udah pada kerja, mereka bisa beli apa yang mereka mau, anak yang baru lulus ini nggak bisa. Iya. Otomatis, si anak-anak baru lulus ini mencari tokoh yang merasa dekat lah dengan mereka. Dan siapa tokoh itu? Ya si bodoh ini. Betul juga. Lebih mungkin si Fulan ini lebih catch all kali ya orangnya kan. Lebih relate juga sama ya balik lagi Gen Z. Ntar kita bahas Gen Z. Karena dia Gen Z juga. Nah, menurut gue tuh apa ya? Komunitasnya Om Gek ini kan ya bisa dibilang segelintir komunitas yang tersisa lah ya. Ya. Nah, cuma gue pengen tarik ke belakang nih. Kita flashback. Kan dulu kan ada Indigo nih. Nah, itu kebetulan di Discord ada yang nanya nih. Bro, ada nggak anak DB yang domisili di Jogja? Kemarin ada yang nanya nih. Iya. Terus ada yang bahas Indigo. Nah, ini Indigo ini kebalik. Iya. Nah, ini Indigo ini bisa ceritain nggak sebentar? Sebagai lo kan udah lumayan lama berkecimpung nih. Iya. Buat ngasih edukasi atau informasi juga ke penonton soal ada Indigo ini. Jadi dulu itu emang Darahku Biru itu adalah nama websitenya, nama forumnya. Tapi yang udah rajin nongkrong segala macam itu dulu namanya Indigo. Indonesian Denim Group. Tapi karena sekarang kayaknya jadi kebanyakan entity nih. Iya. Bikin orang pusing, jadi kita lebur aja lah. Jadi semua yang nongkrong di DB ya anak DB jatuhnya, komunitas DB. Gitu doang sih sebenarnya. Nah, siapa tahu sekarang. Nah, tapi lu pengennya tuh komunitas kayak gini tuh ada lagi atau udah kayak gini aja? Kayak gini aja menurut gue nggak apa-apa. Kenapa? Karena kayak gue bilang tadi, user denim tuh luas banget. Iya. Dan nggak bisa dipungkiri kita nggak bisa menggait semuanya. Iya. Banyak banget batasan-batasan yang kita nggak bakal bisa terobos gitu. Misalkan ya tadi age gap, segala macam itu nggak bakal bisa kita terobos. Jadi menurut gue adanya komunitas kecil-kecil itu sangat baik. Karena mereka bisa ketemu orang-orang yang cocok dan relevan di situ lah. Betul. Gitu, jadi menurut gue edukasinya bisa lebih tersampaikan dengan baik. Tapi, gue nambahin lagi, sorry. Salah satu hal yang kita nggak punya di komunitas denim sekarang itu adalah KOL menurut gue. KOL. Jadi menurut gue pribadi, influencer dan KOL itu dua hal yang berbeda. Iya. Influencer semua orang bisa jadi influencer, men. Iya. Tapi buat jadi KOL nggak bakal bisa. Karena KOL itu namanya Key Opinion Leader, lu harus punya background yang kuat. Iya. Misalkan lu ngomongin musik metal, KOL udah pasti Aryan lah. Nggak mungkin lu percaya sama Ivan Seventeen. Iya. Ya, kalau musik metal kan nggak cocok. Benar. Tapi kalau si Ivan Seventeen jadi influencer bisa. Karena juga pada zaman dulu, barometer keren tuh ditentuin oleh media. Iya. Anak zaman dulu baca baca dulu Ripple Magazine, baca Rolling apa. Stone. Ya kayak gitu-gitulah. Itu mereka jadi tahu barometer baik dan buruk, keren dan jelek dari situ. Iya. Tapi sekarang di era sosial media sekarang, itu semua blur. Sosial media tuh udah nggak punya peranan penting. Iya. Media sosial, media massa, media kayak Darahku Biru pun sebenarnya udah nggak ada tajinya lagi, jujur aja. Kita butuh sosok yang bisa orang respect dan orang tuh mau ngikutin. Nah, sosok ini menurut gue nggak ada. Oke. Harusnya siapa bang? Menurut lo? Nggak tahu. Nggak ada.
Di yang gue jujur gue nggak merhatiin ke bawah ya, maksudnya gue nggak merhatiin anak-anak yang masih muda ya. Tapi kalau influencer gue lihat tuh banyak yang oke kok, kayak misalkan si Ben, terus si Gary ya, Gary, terus kayak contoh-contohnya teman-teman Om Gik tuh juga menurut gue oke banget mereka itu sebenarnya bagus. Tapi ya itu sayangnya adalah age gap-nya itu bikin agak ada disconnect dengan yang tua dengan yang lama kayak gitu sih. Tapi menurut gue juga emang age gap itu juga bikin susah generasi yang mudanya juga buat blow up gitu. Soalnya kan dapat edukasi dari orang-orangnya juga seumurannya yang tadi bilang dicap si bodoh sama Mas Dian ya kan. Iya. Jadi kan susah jadinya. Sedangkan orang sekarang kan juga apa ya malu-malu gitu loh buat JB gitu ke orang yang lebih tua kan. Ya jadinya stagnan gitu loh kalau menurut gue. Ya, itu dia makanya agak susah sih di komunitas ini. PR-nya banyak lah kalau menurut gue. Tapi menurut gue kita bahas yang asik-asik tadi dulu ya. Boleh. Tadi kan kayaknya sedih banget ya. Ya, Keresahan soalnya. resah. Tapi lo ada nggak tren denim dulu tuh yang lo kangen? Yang dulu. Yang Ya dulu ya? pengalaman lo. Yang lo bikin kangen tuh apa? Entah itu kayak kontes kah? Atau gathering? Atau ini anak sekolahan pakai doublean denim. Itu dulu sempet rame kan? Dulu iya si rame Nuki itu. Zaman dulu tuh Ya itu. gue suka di bergumulnya sih, bergaulnya. Maksudnya Gathering dulu kan berarti kita nggak ada sosmed ya. Iya. Dulu juga punya BB susah zaman dulu ya. Iya. Jadi memang kita mainnya di forum. Terus kita juga jadinya ketemu itu suatu hal yang sangat menyenangkan lah. Iya. Terus juga yang gue suka zaman dulu adalah walaupun kita berkumpul di forum denim, Iya. tapi kita jadinya kemana-mana nih mainnya. Denim tuh cuma sebagai benang merahnya doang. Oh iya. Jadi kita ngomongin fashion, Iya. kita ngomongin film, musik, segala macam itu kita bahas. Iya. Kalau sedangkan anak-anak sekarang ini entah kenapa, gue pernah ngintip di DE ya, itu ngomongin pure denim tok, Denim semua ya. denim tok. Dan yang nggak jauh-jauh, bang cuci bang ini cuci nggak? Dia nanya ya malah ya. Dia yang make dia nanya, "Ini Bang nih enaknya cuci apa enggak ya?" Nah teman-teman yang dari denim entusias itu kan juga sebenarnya kan pecahan dari DB juga kan ya. Iya. Dan mereka itu selalu senantiasa memberikan edukasi. Cuma maksudnya gue ngerti lah pasti mereka juga capek men. Iya. Akhirnya ya udah, gue nggak tahu untuk kelanjutannya gimana sekarang. Oke. Berarti lo lebih kangen ke apa ya? Aktivasi offline-nya lah ya. Kurang lebih ya. Karena emang terakhir tuh ada aktivasi offline tuh kapan ya? Ada yang tahu nggak? DE kalau nggak salah tuh waktu itu Mas Panca sempet ya. Gathering biasa gitu gak sih? Iya. DE Skui. Iya kalau nggak salah. Iya Mas Panca pernah kan jadi pembicara gitu. Acara DE gitu. pernah. Dulu Randi Aye. Kayaknya itu terakhir ya. Debbie pernah bikin yang di itu halal bihalal tuh. Oh iya halal bihalal juga terakhir. Next tuh. Iya. Nah, yang DB pun kalau misalkan bikin event, itu juga ada age gap juga tuh. Lagi-lagi ada yang anggapan orang lama orang baru gitu ya. Ya itu udah nggak bakal bisa hilang deh anggapan itu. Cuma ya sebenarnya kita mau open aja. Cuma Iya. orang mau datang tuh pasti segan. Iya. Karena anjing gue udah datang pasti yang datang tua-tua nih. Pasti begitu mindsetnya. Atau banyak yang nggak kenal, stranger. Ya kayak gitu sih. Emang problematika Gen Z nih. Tertunggu episode selanjutnya ya, ini bahas Gen Z nih. Nggak bener. Apa darah kubiru tuh udah saatnya main Bumble gitu kali Bang? Wah, jangan dong. Wah itu jadi darahku baby. Wah, darahku kuning loh bener. Maksim Juga sih. Nah tapi biar ini relevan ya atau biar lebih keabsahannya lebih bagus, mungkin lo bisa ceritain background lo nih sebagai denim head tuh lo pernah ngapain aja sih biar nggak dicap soto ya aja. Anjing. Kalau dia ngecap gue soto hebat sih. Nah tuh. Keren. Kan ini kan kita udah lumayan panjang ngobrolnya, cuma kan pasti masih ada ini siapa sih gitu. Coba lo boleh di spill dong prestasi lo atau flexing ya, bukan spill ya. Ini kalau flexing ya, lu kalau ngaku anak denim nggak kenal gue, aduh, main lu kurang jauh men. Anjing. Jadi waktu awal-awal darahku biru itu pindah dari Kaskus ke DB, gue melanjutkan waktu itu gue jadi trash starter denim head si Kaskus. TS Denim Head Kaskus tuh. Itu tahun 2010 2010. Gue masih SD. Kelas 6. Kita juga ada age gap rupanya. Iya. Tapi gue 2010 udah punya Kaskus, bro. Itu 2010 gue jadi denim head Kaskus. 2011 itu gue jadi panitia Wall of Fame buat pertama kalinya. Nah, itu ada cerita menarik nggak tuh di tiba-tiba jadi panitia Wall of Fame?
Cerita menarik? Enggak lagi. Tapi yang lucu adalah pertama kali gue ikut gathering. Jadi gue dulu gak kenal siapa-siapa, men. Jadi padahal gue cuma datang sendiri aja gitu. Ini kiat nih buat kalau misalnya ada gathering lagi nih. Iya. Kiat coba jelasin. Ya udah lu datang aja. Ya, pasti yang tadi diajak ngobrol kok. Paling nggak ditanya ID lu apalah, paling nggak itu. Terus 2011 itu gue jadi panitia tenan waktu itu masih di Kemang, di Koi Kemang. Iya. Nah, nextnya itu 2012 gue jadi wakil ketua Wall of Face 2012 tuh. Itu pertama kalinya gue beneran langsung pusing kerjain WOF tuh di situ. Oh lu nggak pusing kalau dunia mau kiamat waktu itu? Enggak. 2012 kan? Enggak. Itu soalnya film kan. Gue punya landasan Al-Quran. Jadi tenang. Terus lanjut. Masya Allah. Yang gue seru juga 2012 itu adalah pertama kalinya WOF itu big scale. Maksudnya kita tuh dulu tempatnya cuma di cafe lah di mana. Iya. 2012 itu pertama kalinya gue bikin WOF itu di mall. Itu resistansi dari member banyak tuh. Banyak yang takut lah. Bayar. Bukan masalah bayar. WOF kalau di mall emangnya bakal ramai yang datang. Oke. Ternyata tuh gue sempat jadiin itu jadi benchmark. Iya, Sampai iya. sekarang WOF di mall mulu. Itu 2012 di situ. Terus ya udah sampai sekarang gue begini-gini aja sih. Tadi udah naik lu langsung gini. Terus kalau mau sombong ya gue udah nyobain lebih dari 50 pair jeans lah. Beli lo itu. Ada yang beli, ada yang dikasih, ya 50 mah. Kalau misal lo nggak termasyur kan nggak dikasih ya? Betul. Jadi gitu aja. Jadi intinya buat lo yang masih mempertanyakan, cek IG-nya aja deh. Udah gak ada denim mana tapi. Iya tapi followersnya banyak sekarang. Iya. Tapi gue di situ lu anak-anak denim please banget buka IG gue, lu lihat tips-tips centil gue. Jadi biar yang fading tuh nggak juga muka lu juga fading. Cukup jeans lu aja yang fading men. Muka lu jangan ikutan fading men. Kasian gue ngeliatnya, sorry banget nih. Oke deh, jadi udah cukup ya keresahan kita. Sekarang kita ngomongin resolusi aja kali ya, daripada kita gosip mulu kan. Ya. Oke, jadi kalau gue simpulin ini tuh adalah kita ini kan kurangnya literasi berarti kan. Tuh. Kurang literasi pertama udah pasti kan. Dan ada age gap itu. Nah, kita sebagai DB ini posisinya gimana nih Bang? Oke. Ini gue ngomong bukan dari sebagai Jayan ya, tapi Iya. sebagai darahku biru lah ya. Iya. Menurut gue yang darahku biru bisa lakukan adalah memberikan edukasi tipis-tipis. Anjing, gue benci tuh sebenarnya kata tipis-tipis. Cuma maksud gue, makanya kita bikin DB style. Jadi kita ngasih lihat kalau emang stylenya anak denim itu nggak selalu harus gaya kayak Tante Yahya gitu. Oke. Lu bisa banget. Topi cowboy. Woody Toy Story kan? Ya, maksudnya ya lu jadi anak denim lu pakai baju biasa-biasa juga nggak apa-apa men. Itu satu. Kedua juga gua pribadi plannya pengen banget bisa menghasilkan KOL yang bisa jadi panutan lah. Salah satunya contohnya Ido ya. Ido tuh maksudnya walaupun dia juga ngomongin fading mulu, tapi di satu sisi baju dia ini nggak jelek-jelek banget gitu. Masih representable lah buat jadi anak denim. Iya. Terus juga ya gitu sih sebenarnya. Kita juga lebih pengen kalau ibaratnya kata Jokowi itu apa tuh yang dia ke kampung-kampung tuh? Kerja. Bukan. Revolusi mental. Bukan. Apa itu istilahnya? Belusukan. Blusukan. Kita ke blusukan. Cawe-cawe. Ini ke bulu kayak gitu. Ya itulah. Jadi ntar kalau lu di jalan ketemu God, kasih tau gua. Oke, siapa tuh ada anak denim. Iya. Ntar anak denim masuk ke sana belusukan kan dulu Jokowi gitu kan. Kita belusukannya ke pantai Bang. Oh, dari lihat. orang Siwos. Orang Siwos, udah jangan. Nah itu juga termasuk ini ya, yang mau kita edukasi ya. Iya. Jadi emang sebenarnya gue pribadi tuh nggak setuju kalau Darahku Biru tuh bikin konten Siwos lah atau God konten. wash tadi kan? Ya gitu-gitu lah, gue nggak suka. Tapi itu yang dimau warga. Benar. Di satu sisi ya mau nggak mau kita harus bikin, tapi hati kecil gue berteriak gitu. Udah anjing gitu. Tapi maksud gue nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa men. Maksudnya itu adalah proses pendewasaan lo menjadi denim heads. Gue yakin banyak banget denim heads yang baru jadi itu pengen coba-coba itu wajar. Cuma maksudnya ada titik di mana lo harus berhenti men. Dan juga menurut gue denim heads itu jangan sampai lo jadi alasan buat lo jadi jorok. Buat lo jadi nggak berpakaian rapi karena anak ragat gini nih. Nggak, itu nggak boleh kayak gitu. Sama yang satu lagi gue pengen bilang adalah, gue lupa lagi. Apa tuh? Tren? Apa? Hapusin tren atau apa? Lupa gue. Oh intinya ya satu lagi gue lupa tapi ini bukan. Tapi fading itu bukan segalanya men. Lu udah punya jeans fading ya udah. Nggak usah lu pamer-pamer. Ya makanya pencapaian hidup lu itu doang. Enggak kan. Kalau jeans lu nggak fading terus lu nggak punya pencapaian hidup enggak juga kan. Nikmatin aja lah. Dan satu lagi.
gue juga pengen bilang anak denim tuh jangan sampai lu main denim bikin nalar lu tuh nggak jalan men. Otaknya yang fading. Otaknya fading. Masa jeans abis kehujanan terus bilangnya kehujanan bilangnya Rainwash. Rainsock. itu goblok banget anjing apaan sih? Lu kalau misalkan bilang kehujanan masih rainsock, aduh gue nggak bisa ngomong men. Kehujanan, rainsock tuh Itu musibah bukan rainsock sih. aduh Iya itu. kan? Padahal Allah menciptakan nalar tuh untuk berteduh ya. Aduh, tapi orang bilang jeans rainsock itu aduh gue bilang bodoh tapi enggak. Kasihan, tapi itu bodoh sih. Nah, jadi apa ya intinya tuh gue pengen nih mewakili Mas Jan juga 2024 ini Darahku Biru bakal menghadirkan edukasi kalau denim itu nggak cuman kontras fading, nggak cuman fading intinya, nggak cuman fading. Terus bahasa-bahasa aneh tuh kayak rainsock, river sock juga ada tuh. Tes kriuk. Tes kriuk. Apa sih itu? Jadi intinya coba lu itu peragain dong. Garuk-garuk, Tuh ada suara kayak gitu tuh. Garuk-garuk. Paling jauh. Nah, Oh tuh ada my suara kayak God. gitu. Ada suara kayak gitu tuh. Ada tuh kayak gitu tuh. Ada tuh tadi dicontohin. Biasanya kontennya gini, kita tes kriuk dulu kan. Tes kriuk. Wah, mantap. Terus tes kriuk tuh gunanya apa? Untuk nunjukin kalau nih denim kaku. Terus kalau denimnya kaku kenapa? Nah, itu tadi kan stereotipnya. Os gede sama dengan denim bagus. Bro, Nah, nalar lu dipakai bro, anak denim tuh. Nah, Jangan tuh jadi kan. alasan lu buat jadi bodoh. Terus juga kita pengen coba untuk apa ya? Untuk bikin tren baru kalau misalkan pre-wash denim juga denim head. Setuju Iyalah, kan? setuju lah. Kayak gue nih. True Religion aja banyak kan wash. Subi banyak kan wash. Betul. Nudi juga mulai ke wash semua. Ya terus kenapa? Nggak AY denim? juga kemarin bikin lini khusus pre-wash kan. Iya. Itu juga denim head pre-wash. Bahkan pre-wash tuh lebih mahal beberapa Bener. dibanding raw denim. kasih tahu celana lu, Mong. Temen gua Pamu punya pre-wash denim Kenzo. Enggak, Kenzo biasa. Kemarin di MRT tuh dong di gini bawanya. Kan biasanya orang begini belanja dia begini. Aneh banget. 11 juta, Bro. Kenzo. Enggak. Spill dong, besok nanti spill ya. Besok ntar di spill ya fotonya. Kemarin udah bikin kontennya. Jadi itu gue pengen DB. Gue udah ngomong gini lu beneran bikin ntar ya. Udah. Nonton di TikTok. Iya. Nah, ini soalnya juga berangkat dari aspirasi Mas Dires ya kan. Kalau misalkan 2024 tuh DB pengen bikin tren tuh leather shoes. Ya. Setuju leather shoes. Terus nggak boleh pakai sandal jepit katanya kalau pakai denim. Aduh, Kemarin jangan dong, di episode jangan, kemarin tuh jangan episode dong. terakhir Mas Dires ngomong gitu ya. Apalagi lu pakai sandal jepit ke acara opening party sesuatu gitu. Nah. Aduh, bro. Iya tuh kayak gitu. Nah ini tuh sebenarnya tuh, ya kita sedang berusaha ya untuk kalau nggak bisa menghilangkan mengurangi lah ya, mengurai ya. Terus juga ada sustainable wear. Nah fading kalau celana udah fading udah, kalau udah robek-robek tuh udah bukan sustain. Ya. Itu namanya penipisan ya kan. Itu namanya penipisan bahan. Kalau emang lo udah harus beli yang baru. Jangan dipakai terus. Itu. Reduksi. Asmalibrasi sih itu kayaknya, ya kan. Terus juga kita juga mau bikin apa ya edukasi kalau ya itu sih emang susah sih denim os gede tuh bagus tuh susah sih itu. Untuk dikasih tahu maksud gue. Soalnya kan emang iya lebih berat iya, lebih kokoh mungkin iya, cuma denim os kecil tuh juga bagus. Itu open quarter kemarin bikin ya. 13 os kan. Jangan ditanya kan bagus. Jangan gitu Mas, kemarin masuk nominasi soalnya. Iya. Bagus. Nah, biasanya yang bagus tuh nggak jelek loh. Bener juga. Udah intinya positioning DB kita pengen mencoba untuk revolusi mental ya. Revolusi style. Revolusi style. Soalnya gimana ya? Kalau gue tangkep nih dari omongannya Mas Jan adalah mindset ya kan pertama. Kedua literasi. Nah, menurut Mas Jan nih kita masih kurang akan dua hal itu. Nah, karena kita kebetulan DB tuh fokusnya denim kan. DB, D-nya
Respect. Ya, tapi kan itu kan lagi-lagi lah opini gue. Kalau opini lu gimana, Mas? Setuju gak nih sama yang tadi gue omongin? Setuju. Emang itu tugas kita lah sebagai media, itu gimana caranya kita bisa ngasih makan semua pihak, tapi di sisi juga kita menyelipkan edukasi yang bisa diterima oleh semua pihak juga. Emang susah sih. Pelan-pelan ya. Iya. Makanya gue pengen resign. Enggak ya? Enggak, canda. Nah, tapi menarik nih. Kalau media yang bahas fokus denim atau style kan Darahku Biru. Tapi lu ada tahu nggak di luar Darahku Biru ada nggak sih media yang bahas soal denim? Gue pernah ketemu kemarin di Wall of Fame kemarin. Kalau di komunitas Ice. mungkin banyak ya, kalau komunitas ya. Tapi kalau media itu, gue lupa namanya. Bukan. Duh, gue lupa lagi namanya. Lokal. Mereka ngajak gue kenalan gitu. Bukan. Itu mah kita juga dong. Ntar coba gue cari Instagram aja, gue pengen kasih shout out ke mereka. Formatnya Reels. Format apa? Itu orang lagi Aduh, lucu banget. sebet anjing. Mocil. Potret Denim Head Jananta. Potret denim head zaman now tuh. Oke, ya udah kita spesial shout out juga nih buat rekan-rekan media yang juga satu passion sama kita. Woi. Salam pudar tadi kan. Ya intinya masih aktif, pokoknya panjang umur, orang-orang baik. Oke, sebelum kita akhiri mungkin lo ada closing statement atau pesan-pesan. Jangan lupa follow IG gue @janbanon, TikTok gue juga janbanon, support Centilcore. Ini bahasan yang tadi nggak ada. Ya intinya lo jadi denim head yang sehat lah, jangan cuma pentingin fading, itu cuma kata si bodoh itu doang tuh yang jualan fading. Makan tuh semprotan lu, minum Gue dah tuh. nggak bisa ngomong banyak karena dia follow IG gue ya. Nggak bisa ngomong banyak gue. Serius. Oke, kalau dari gue intinya benar, gue setuju sama Mas Dian. Jadi denim head tuh harus dipakai headnya ya. Wah keren. Jangan denimnya doang ya. Jangan denimnya doang yang dipakai, headnya juga dipakai. Keren. Dalam Denim Head. Intinya kalau misalkan lo masih pengen beli jeans tuh ya normal aja, nggak usah pakai pay letter karena itu adalah celana ya kan. Oh iya lagi. Celana kan lo udah pasti punya di rumah. Udah cukup. Oke, terima kasih. Pertama-tama gue ucapin terima kasih untuk Golden Black nih ya, udah support kopi buat kita berdua. Selalu setiap datang setiap Rabu ya. Terus juga ini nggak disupport sebenarnya sih. Pamer. Siapa tahu beneran mau ya kan. Ini kalau bisa ada logo DB kan keren ya. Iya nggak sih? Cuma masih lama kayaknya ya. Ya intinya semoga pembahasan kita di episode kali ini tuh pembahasan kami Membuka mata lah ya. iya, membuka mata dan menjernihkan pikiran kalau kita tuh juga sebenarnya masih denim ya, Darahku Biru ya. Cuma evolve aja. Jaket denim juga denim head kalau lu punya jaket denim. Pre-wash pun juga lu denim head. Itu gitu, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Makanya tonton terus karena itu yang buat kita berkembang ya kan. Gue juga butuh nasi buat makan. Dari apa namanya? Monetisasi ya kan. Jadi kris banget. Kalau bisa nonton ini lo like, lo subscribe, lo kasih tahu teman-teman lo, terutama denim head yang belum tercerahkan. Siapa tuh tercerahkan kayak Mas Dian, oke? Ntar gue tadi udah Taufik wal hidayah, ntar ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di forum Darahku Biru selanjutnya.